Hindari pergaulan-pergaulan, perkumpulan-perkumpulan yang di situ nggak ada unsur ilmu, nggak ada unsur keimanan. Itu bukan majelis yang baik. Ukuran majelis baik itu kalau di sana ada unsur ilmu dan iman, atau salah satunya. Silahkan kita berada di dalamnya. Tapi kalau enggak, jangan. Al-i'rad an waswasati syayatin, menolak bisikan syaitan. Azan datang, ayo segera sambut ini panggilan Allah Ta'ala. Kita datang pada Allah itu dengan hati yang tulus, yang betul-betul kita mau bertobat kepada Allah. La yatawana wa la yusawwir wa la yuakhir. Tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, ya. Jangan kita tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan, segera kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kenikmatan kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir dalam pelaksanaan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian kitab Adab Sulukil Murid. Kita sudah menyelesaikan satu materi yang judulnya adalah Ba'isun Qawiyun, pasal kedua. Di halaman berapa itu yang sudah kita baca? Halaman 16 sudah kita kaji bersama. Cuma saya nggak akan berpindah terlebih dahulu ke pasal berikutnya sebelum kita betul-betul memahami apa yang menjadi kandungan dari pembahasan ini. Saya mencoba untuk merangkum materi ini karena kita menginginkan memang ini bukan sekedar materi yang kita pelajari, yang kita bahas, tetapi betul-betul menjadi sebuah ilmu terapan yang bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita. Baik. Apa judulnya Bapak Ibu sekalian? Judulnya apa? Ba'ithun Qawiyun. Apa artinya Ba'ithun Qawiyun? Memang ini gak ada judulnya ya. Tetapi kita harus bisa menangkap apa yang menjadi tema pembahasan dalam pasal ini. Nah, itu pada garis pertama, I'lam anna awwalat tariqi ba'ithun qawiyun. Nah, ini yang menjadi tema. Ini yang menjadi judul dari pasal ini. Apa artinya ba'ithun qawiyun? Ya, dorongan yang kuat. Ya, ba'ithun qawiyun. Ini adalah sebuah dorongan yang kuat, yang mulia. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati hamba-hamba yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi temanya adalah apa? Bersama-sama Ba'ithun Qawiyun. Hilang lagi Pak ini. Oke ya. Dorongan kuat, ba'ith. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya ya dalam Asmaul Husna yang kita baca tadi bersama-sama sebelum sholat subuh,
Salah satu nama Allah adalah apa? Al-Ba'its. Ya Ba'its. Ya Ba'its. Wahai zat yang membangkitkan. Wahai zat yang menggugah hati-hati yang lalai, jiwa-jiwa yang kosong. Nah, ba'itsun qawi adalah dorongan kuat yang mulia. Lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa ba'itsun qawi, adanya dorongan kuat dan mulia di dalam hati kita ini adalah merupakan awwalut tariq. Ya, merupakan awwalut tariq. Apa artinya? Permulaan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menjadi jalan kita dan bahkan awal dari jalan kita. Jalan yang kita tempuh bermil-mil itu pasti dimulai dari apa? Dari langkah pertama. Ya, kita mulai dari langkah pertama. Bagaimana kita akan bisa melanjutkan perjalanan ini kalau kita nggak melalui dari awal permulaan jalan? Nah, permulaan jalan menuju kepada Allah itu faktornya adalah ba'itsun qawiyun, adanya dorongan yang kuat. Ketika dorongan kuat ini ada di dalam hati kita, maka ini yang akan terjadi. Yang pertama apa? Yuklikuhu, membuatnya gelisah, tak nyaman neng-neng, ya. Karena ada sebuah dorongan yang tumbuh di dalam dirinya sehingga menjadikan dia gelisah. Maksudnya gelisah bukan sedih, bukan, ya. Tapi memang ini menjadi sesuatu apa yang menggerakkan di dalam diri kita sehingga menjadikan kita nggak bisa diam, menjadikan kita bergerak. Itu yang pertama, yuklikuhu. Yang kedua di sini dikatakan apa? Yuz'ijuhu. Ini menghentakkan diri kita. Kalau Allah sudah meletakkan ba'itsun qawi, ya sudah ada itu dorongan kuat yang mulia yang Allah letakkan di dalam hati seseorang, maka ini pasti akan menghentakkan diri kita, menjadikan kita kaget, nggak ngantuk kita, ya. Yuz'ijuhu, nggak diam kita, tapi menjadikan kita terhentak. Ini dengan adanya apa? Ba'itsun qawi. Yang ketiga apa? Yahussuhu, adanya dorongan yang kuat tadi menyerunya dan mendorongnya. Mendorongnya dalam hal apa? Nah, lanjut. Nah, yang pertama ini yang mendorong, ya. Ba'itsun qawi tadi dia betul-betul bekerja di dalam diri kita, mendorong kita. Pertama, yahussuhu 'alal iqbali 'ala Allahi wad daril akhirah. Mendorongnya untuk menuju Allah dan hari akhirat. Ada kerinduan kepada Allah, ada harapan yang besar kepada hari akhirat. Kita tidak menjadi orang yang hidup di dunia yang kemudian fokus kita kepada dunia kita, enggak, tetapi fokus kita, orientasi kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mendorong apa ini? Yahussuhu 'alal i'rad 'anid dunya. Otomatis ketika orang sudah menghadapkan dirinya kepada Allah, maka dia akan berpaling daripada dunia. Pemahaman berpaling kepada dunia sudah kita bahas di materi pertama, ya. Coba kita lihat di materi pertama. Apa yang dimaksud berpaling daripada dunia itu? Itu materi awal. Di halaman 11. Di halaman 11 dikatakan wal ajila hiyad dunya. Bahwa yang sekarang itu adalah dunia.
Fa idza kana al-muridu laha fadlan an as-sa'i li talabiha masirahu ila an-nar ma'al lawm was-saghar fama ajdara al-aqil bil i'rad anha wal ihtiras minha. Nah, coba kita lihat. Jadi yang sekarang ini dunia, pada alinea berikutnya dikatakan wal akhiratu hiyal jannah. Dan akhirat itu adalah surga. Jadi kalau orang yang menghendaki dunia, dia berusaha untuk memperoleh dunianya, padahal kita dapati apa yang dikatakan Allah tentang dunia ini begitu kecil dan begitu hina, tapi kita berusaha, ya, kita berusaha mati-matian. Maka tentunya untuk akhirat kita harus lebih giat lagi, ya, untuk akhirat kita lebih harus bersemangat lagi. Wal akhiratu hiyal jannah wa la yakfi fi husulil fawzi biha al iradatu faqat. Untuk mencapainya nggak cukup hanya ingin saja, tapi bagaimana mengolah keinginan yang ada dalam diri kita itu menjadi sebuah kehendak yang kuat, menjadi sebuah dorongan yang kuat. Jadi jangan berhenti hanya sebatas ingin saja, tapi harus menjadi tumbuh, berubah menjadi ba'itsun qawi ini. Bal hiya ma'al iman wal amali shalih al musyar ilai bi qawlihi wa sa'a laha sa'yaha. Nah itu ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut. Jadi ini yang kedua, dorongan yang terjadi dalam diri kita dengan adanya ba'itsun qawi menjadikan kita berpaling daripada dunia dan dari apa yang banyak menyibukkan kehidupan manusia di dunia ini. Perkara-perkara yang menjadikan kesibukan manusia. Saya perhatikan, memang saya baca-baca ini terjemahnya ini memang kadang-kadang banyak yang tidak tepat, ya. Makanya saya mencoba merangkumnya kembali. Lanjut. Nah, perhatikan hakikat dari ba'itsun qawi, hakikat dari dorongan yang kuat ini. Pertama, ia adalah merupakan min junudillahil batinah. Coba kita lihat di alinea kedua di halaman 16, wa hadzal ba'its min junudillahil batinah. Jadi ini munculnya adanya dorongan yang kuat dalam diri kita, ya, yang Allah letakkan di dalam hati seseorang, ini merupakan tentara Allah. Min junudillah al-batinah, yang tidak tampak, ya, pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tampak. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan min nafahatil inayah, merupakan curahan dari pertolongan Allah dan perhatian Allah. Jadi makanya pada pembahasan sebelumnya, ya, ketika kita membaca di halaman 17 itu, ya, coba lihat di halaman 17 di alinea kedua dikatakan siapa orang yang dimuliakan oleh Allah dengan diberikan dorongan yang baik, yang mulia ini, dia harus tahu ini merupakan sesuatu yang mulia. Ini nikmat Allah yang besar, yang tidak bisa diukur kadarnya, begitu besarnya. Dan kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Ini adalah merupakan curahan, pertolongan dan perhatian Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa orang di antara kita yang sudah mendapati adanya dorongan yang kuat di dalam hatinya, itu merupakan bentuk dari perhatian Allah kepada kita. Merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang ketiga, hakikat dari dorongan yang kuat ini merupakan a'lamul hidayah, ya, merupakan panji-panji hidayah yang kita terus minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita terus minta ini supaya dorongan itu tetap ada dalam diri kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami, ya Allah. Yaitu yang berangkat dari adanya dorongan yang kuat. Nah ini ya pada alinea kedua. Kemudian lanjut. Oke, kapan ini? Di mana seseorang bisa mendapatkan al-ba'itsul qawi? Nah di sini coba kita lihat di alinea kedua. Di garis ketiga dikatakan wa katsiran ma yuftah
bahwa dorongan yang kuat ini sangat banyak diberikan oleh Allah alal abdi kepada hambanya. Pertama, indat takhwif, ketika adanya faktor yang menimbulkan rasa takut. Momen-momen yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah itu penting ya mas sekalian. Ingatnya kita kepada kematian, hadirnya kita dalam acara-acara jenazah, ya. Apalah mungkin hal-hal yang dapat menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan mendatangkan al-ba'isul qawi. At-takhwif pertama, ya, adanya faktor yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Tapi jangan takhwif terus, ya. Harus ada juga yang kedua ini, targhib. Jadi Allah juga akan mendatangkan, meletakkan di hati seorang hamba al-ba'isul qawi ini dengan adanya kabar-kabar gembira, ya, motivasi-motivasi. Makanya kita lihat Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Rasulullah SAW di samping memberikan kabar yang menakutkan, Al-Quran dan hadis itu memberikan kabar-kabar gembira. Kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang motivasi-motivasi kebaikan. Di situ Allah akan meletakkan. Ketika kita berada dalam majelis-majelis semacam ini adalah merupakan majelis takhwif dan targhib jamaah sekalian. Karena di situ Allah akan meletakkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga at-tashwiq. Itu yang ketiga ya. Apa tashwiq artinya? Adanya faktor yang dapat menimbulkan kerinduan kepada Allah. Makanya saya mengatakan kita semua, setiap orang tua, setiap guru, ya, setiap pendidik, setiap kita semuanya itu bisa merangsang untuk menimbulkan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menimbulkan kerinduan pada diri seseorang kepada Allah di dalam diri seseorang. Semua kita bisa, nggak harus hafal banyak ayat, nggak harus hafal banyak hadis. Ayo kita renungkan. Salah satu kebesaran Allah yang bisa kita renungkan itu kita sampaikan. Ajak orang untuk melihat kebesaran Allah sehingga ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tasywiq. Ya, ada tasywiq. Nah, ini yang ketiga. Di situ Allah akan mendatangkan ba'isul qawi. Adanya faktor yang menimbulkan kerinduan kepada Allah melalui cerita-cerita, ya, orang-orang soleh, kisah-kisah para nabi. Itu akan menimbulkan tasywiq, kerinduan, baik kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Kita duduk bersama membaca sejarah Nabi. Nah, itu menimbulkan tasywiq. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya, yaitu kitab Sumtud Durar, ya, Sumtud Durar, mutiara-mutiara mulia tentang Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, kenapa beliau tulis ini sejarah? Kenapa beliau tulis ini sejarah kelahiran Rasulullah SAW? Kata beliau apa? Pertama beliau mengatakan tasywiqan lis-sami'in, untuk menimbulkan kerinduan bagi mereka-mereka yang mendengarkan, agar ada timbul rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Ya, tasywiqan lis-sami'in. Itu kata beliau. Karena memang tasywiq ini, tasywiq, apa artinya tasywiq? Apa? Timbulnya kerinduan di dalam hati kita. Ini menjadi salah satu momen. Di situ Allah akan meletakkan ba'isul qawinya pada diri seseorang. Yang keempat apa? Yang keempat an-nazar ila ahlillah, melihat orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, kita itu melihat wajah orang-orang soleh, para ulama, orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi momen Allah akan meletakkan ba'isul qawi dalam hati seseorang.
Kenapa? Karena orang-orang soleh itu jamaah sekalian, baik kita yang melihat atau mereka yang melihat kita itu beruntung. Kalau mereka melihat kita itu beruntung. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang-orang soleh itu yanzuru binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat kita dan Allah taala kemudian memasukkan cahayanya di dalam hati kita, itu pasti terjadi apa yang di atas tadi. Coba kita kembali ke atas. Ini yang terjadi. Nah, lanjut ke atas. Nah ini, yuklikuhu menjadikannya gelisah, yuz'ijuhu mengagetkannya, menghentaknya, yahuttuhu dan mendorongnya. Itu pasti. Banyak orang-orang itu berubah, itu hanya dipandang oleh orang-orang soleh tadi. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Hasan bin Ali, ya, kata Sayyidina Hasan, beliau mengatakan, rubba aqwamin tuhyil quluba ru'yatuhum. Banyak orang-orang soleh itu, kaum-kaum yang soleh, kalau dilihat mereka itu dapat menghidupkan hati kita. Karena melihat mereka mengingatkan kepada Allah, melihat amal mereka mendorong kita untuk beramal soleh. Nah begitu. Nah, tapi kalau yang kita lihat, naudzubillah, gambarnya artis-artis, ya, yang kita lihat adalah orang-orang yang jauh dari Allah, itu nggak bisa. Gak bisa memberikan ba'isun qawi dalam hati kita. Justru menghalangi, menjadi penghalang. Nah, yang kelima Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini mengatakan waqad yaqa'u biduni sabab. Adanya ba'isun qawi itu kadang-kadang terjadi tanpa sebab. Tanpa sebab yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Ya, tanpa sebab. Allah langsung, karena ini memang antara Allah yang tidak tampak. Ya, tadi sudah dikatakan bahwasanya ba'isun qawi itu adalah min junudillahil batinah, merupakan bala tentara Allah yang enggak tampak. Jadi bisa jadi Allah langsung letakkan pada hati seseorang dengan tanpa sebab. Ya, tiba-tiba munculin adanya dorongan yang kuat. Banyak jamaah sekalian kisah-kisah orang-orang yang hidupnya kelam, yang hidupnya gelap, itu berubah karena melihat orang yang meninggal, ya. Karena menyaksikan orang dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu banyak seperti itu. Ada seorang ulama, dulu ulama ini adalah seorang bromocora, ya, seorang maling besar. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mantan bajingan dia, ya. Tapi subhanallah, suatu ketika dia masuk ke rumah seseorang, dia ingin mencuri, orang yang ada di dalamnya itu sedang membaca firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orangnya sedang sholat, sedang membaca ayat ini. Alam ya'ni, apakah belum saatnya? Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman takut hatinya kepada Allah dan tunduk kepada Al-Quran? Sedang baca ayat ini ya mas kan. Subhanallah, Fudail bin Iyad mengatakan seakan-akan ayat itu turun kepada saya. Pulang dia, nggak jadi dia mencuri. Akhirnya dia bergabung dengan kafilah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Nah ini, ya. Kadang-kadang Allah letakkan, Allah berikan itu ba'isun qawi tanpa sebab apa-apa, yang mengantarkan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita salihah, pernah suatu saat rumahnya itu dimasukin maling. Maling masuk ke rumahnya. Kepergok sama Sayyidah Rabi'ah. Sayyidah Rabi'ah bertanya, "Mau apa kamu?" Malingnya jujur mengatakan, "Saya mau mencuri." "Oh, nggak apa-apa kamu kalau mau mencuri ke rumah saya. Tapi ada syarat," katanya. "Apa syaratnya?" "Syaratnya kamu sholat 2 rakaat dulu di tempat sholat saya." Jadi sama Sayyidah Rabi'ah dipersilahkan malingnya itu sholat di tempat sholatnya Sayyidah Rabi'ah. "Kamu sholat dulu, habis sholat kamu silahkan mau ngambil apa saja. Nggak saya halangi," katanya. Subhanallah, ketika orang itu sholat, Sayyidah Rabi'ah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, rubahlah orang ini ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah orang ini ya Allah." Seketika jamaah sekalian habis sholat itu berubah orangnya. Yang niatnya mau mencuri tadi nggak jadi. Dia berubah menjadi
orang yang soleh. Dia bergabung dengan kafilah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Nah itu. Nah, ini waqad yaqa'u biduni sabab. Lanjut. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang juga dicantumkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, pengarang buku ini, di halaman 17 itu di alinea pertama. Rasulullah SAW bersabda di bagian terakhir ya, di alinea pertama halaman 17, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kata Rasulullah, Tuhanmu menurunkan bantuannya, nafahat, bantuan-bantuannya. Fi ayyami dahrikum. Kapan Allah menurunkannya? Di hari-hari kalian. Gak tahu kita jamaah sekalian, apa di pagi hari, apa di siang hari, apa di sore hari, apa di malam hari, kita gak tahu. Allah Ta'ala itu mempunyai nafahat yang Allah turunkan kepada hambanya. Nah, cuma kesalahan kita adalah kita gak pasang badan untuk itu. Kata Rasulullah, ala fata'arradu laha. Kata Rasulullah, pasang badanmu, pasang badan kalian untuk mendapatkan ini nafahat dari Allah. Nafahat dari Allah ya berupa ini, ba'isun qawi tadi, adanya dorongan yang kuat yang kemudian muncul di hati seorang hamba dari sebuah keinginan kemudian menjadi sebuah motivasi yang kuat di dalam dirinya untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Nah ini harus kita cari jamaah sekalian, harus kita usahakan. Makanya kita orang-orang mukmin ini jamaah sekalian, dia merasa apa? Kepikiran. Kalau datang sholat jamaah dia nggak ke masjid, dia kepikiran, aduh jangan-jangan di saat itu Allah membagi-bagi nafahatnya. Ini harus menjadi kepikiran kita. Yang menjadi kerisauan kita, aduh saya kok nggak hadir ya, saya nggak ikut sholat jamaah, jangan-jangan di situ Allah Ta'ala menurunkan nafahatnya kepada para hambanya. Kita nggak tahu. Makanya orang mukmin itu selalu berantusias, dia berada di tempat-tempat yang mulia, di momen-momen yang barokah, dalam majlis ilmu, dalam sholat jamaah dan lain sebagainya, itu untuk mendapatkan nafahatnya Allah. Karena Allah Ta'ala menurunkan itu nafahatnya. Ala fata'arradu laha. Kata Rasulullah, pasang badan kalian untuk mendapatkannya. Bahkan di sini ada satu hal yang menarik ya. Ketika Habib Abdul Haddad menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, nah coba kita lihat di alinea pertama. Kata beliau, wa ta'arrud lin nafahat ma'murun bihi. Jadi mendapat apa memasang badan, ta'arud itu artinya pasang badan. Makanya saya katakan ini kadang-kadang terjemahnya enggak terlalu bebas ya. Sehingga kadang-kadang keluar dari maksud apa yang disampaikan. Wa ta'arud lin nafahat, pasang badan untuk mendapatkan curahan karunia Allah ini ma'mur, sesuatu yang diperintahkan. Wa muraghab fi. Nah, kita jangan menunggu, jangan, tapi harus kita cari. Kata beliau, wal intizar wal irtiqab biduni ta'arrud wa luzumil bab humqun wa adawa. Kalau orang hanya nunggu saja, ya hanya nunggu saya datangnya nafahat ini, nggak berusaha dia, nggak proaktif dia, nggak memasang badannya, itu kata beliau humqun wa gabawa, adalah bentuk kedunguan. Ya, dikatakan dungu orang yang hanya menunggu, gak hadir, hanya nunggu. Ini sinalang kok ngantosa hidayat dari Allah. Ya bila saya lihat hidayat ya. Humkun wa ghabawah, kata beliau, adalah kedunguan. Jadi harus kita proaktif. Nah, lanjut pada halaman 18, lanjut. Nah, kemudian apa tugas kita? Apa kewajiban kita? Ya, bagaimana kewajiban kita? Nah, Habib Abdul Haddad di sini mengatakan wa 'alal murid, kepada kita semuanya sebagai murid. Apa artinya murid? Orang yang menuju kepada Allah, ya. Dan ini sudah menjadi istilah bahasa Indonesia kan, murid. Orang yang belajar dikatakan murid. Ya kita semuanya murid. Ya, kita hanya murid. Murid itu artinya berasal dari kata arada yuridu iradatan. Keinginan, orang yang punya keinginan itu namanya murid. Nah keinginannya keinginan yang mulia. Nah cuma
iradah ini harus bagaimana dikelola oleh kita menjadi idarah. Iradah menjadi apa? Idarah. Iradah artinya keinginan. Kalau idarah memanage keinginannya. Idarah itu artinya memanage. Orangnya dikatakan mudir, orang yang memanage. Ya, orang yang mengurus banyak urusan, itu namanya mudir. Tempatnya disebut apa? Idarah juga, kantor. Karena memang itu tempat memanage. Nah, iradah itu harus menjadi idarah. Jangan hanya menjadi keinginan biasa, tapi bagaimana kita mengelola keinginan kita itu menjadi sebuah kemauan yang kuat yang kemudian mendorong. Itu namanya dia berhasil dalam memanage keinginannya. Banyak orang yang hanya mau tapi dia nggak mampu merubah maunya tadi menjadi sebuah aksi, ya. Jadi harus kita rubah iradah kita itu menjadi sebuah idarah. Nah, apa tugas kita? Di sini dikatakan yang pertama adalah an yajtahida fi taqwiyatihi. Yang pertama itu takwiyah, memperkuat dorongan tersebut. Yang sudah Allah letakkan ini harus kita perkuat. Pertama ya. Yang kedua hifdzuhu, menjaganya. Fi taqwiyatihi wa hifdzihi, menjaganya. Menjaga agar dorongan ini tetap hidup, tidak sampai mati. Ya, kita jaga. Yang ketiga adalah wa ijabatihi, menyambut dan merespon. Jadi ada 3 tugas kita menghadapi ba'is aqawi yang Allah letakkan dalam hati seseorang. Yang pertama apa? Halo, yang pertama apa? Memperkuat. Ya, takwiyatuh. Yang kedua menjaganya. Yang ketiga menyambutnya. Ya, itu. Nah, bagaimana memperkuatnya? Lanjut. Cara memperkuat dorongan di sini sudah dikatakan ya di halaman 18 masih. Nah, fatakwiyatuhu ya di garis ketiga itu, fatakwiyatuhu, memperkuatnya bagaimana? Bizikrillah. Ini ada kelebihan alif lam ya. Harusnya bukan bizikri tapi bizikrillah langsung. Tidak ada alif lamnya. Bizikrillah. Dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat karunia-Nya, mengingat perbuatan-perbuatan Allah, ya, apa yang dijanjikan Allah. Itu memperkuat dorongan ini. Pertama bizikrillah. Makanya orang yang nggak rajin berzikir kepada Allah pasti lemah. Pasti lemah, kekuatan dirinya, dorongan dalam dirinya pasti lemah. Ketika posisi lemah, nggak ada ba'is, bahaya. Apa kata Allah Ta'ala? Nabi Adam itu ketika dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, ketika syaitan itu menggodanya, apa kata Allah Ta'ala? Kenapa kemudian Nabi Adam itu kemudian jatuh dia dalam sebuah ketergelinciran yang berusaha digelincirkan oleh syaitan? Allah di situ mengatakan walam najid lahu azma, kata Allah, walam najid lahu azma, kami Allah tidak mendapati pada diri Nabi Adam azam. Gak ada keinginan yang kuat pada waktu itu pada diri Nabi Adam. Lemah posisinya Nabi Adam pada waktu itu, azamnya gak ada. Walam najid lahu azma. Nah, makanya orang ketika posisinya lemah, dorongan yang kuat ini bisa jatuh dalam banyak hal, dalam kemaksiatan kepada Allah, ya, bisa jatuh kalau orang gak ada dorongan yang kuat. Kita lihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika Allah mengkisahkan bagaimana kisahnya Nabi Allah Yusuf dengan seorang perempuan yang masuk dalam kamarnya, ya. Bukan Yusuf yang masuk, perempuannya yang masuk. Yusuf memang ada di dalam kamar. Perempuannya yang masuk, perempuannya yang ngunci. Apa kata Allah Ta'ala? Nah, laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhannya,
Apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya bukan karena Yusuf itu melihat kebesaran Tuhannya, dia akan jatuh dalam perbuatan maksiat itu. Tapi Allah jaga Nabi Yusuf. Ya, Allah menjaganya. Dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga yang dilihat oleh Nabi Allah Yusuf pada saat dia tergoda dengan godaan perempuan, ya, yang sangat luar biasa, perempuan yang cantik. Ya, dia nggak ada siapa-siapa di dalam kamarnya, hanya berdua, tapi mampu Nabi Yusuf memalingkan dirinya dari dari mengikuti keinginan perempuan itu. Salah satu, ya jamaah sekalian, dikisahkan bahwa pada waktu itu Nabi Yusuf melihat orang tuanya. Tergambar di hadapan Nabi Yusuf itu sosok ayahnya. Dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, bapak ibu sekalian yang jauh dari anak-anaknya, jangan sampai jauh secara ruh. Jangan sampai jauh secara rohani, jangan. Bahaya kita yang sudah jauh dengan anak kita secara fisik, kemudian secara emosional, secara rohani juga jauh. Ini bahaya. Ya. Kehadiran sosok ayah, sosok ibu itu sangat dibutuhkan, utamanya di saat-saat posisi saat-saat dalam berbahaya seperti itu. Ketika anaknya digoda oleh temannya, ya. Nah, ini kalau ada kedekatan orang tua dengan anaknya, orang tua yang selalu mendoakan anaknya. Salah satu doa yang diajarkan untuk mendoakan anak kita, jamaah sekalian, Allahumma hassin farjahu. Ya. Allahumma hassin farjahu, ini harus kita baca terus untuk anak kita. Apa artinya hassin farjahu? Ya Allah, jaga kemaluan anak kita, ya Allah. Ini doa yang dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah, mendoakan anak kita. Insya Allah pada saat itu ketika dia sedang tergoda, ya, seperti apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf, sosok orang tua itu akan hadir. Jadi anak membutuhkan kehadiran orang tua, sosok orang tua di situ. Mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering orang tua nelponin anaknya saat waktu sholat datang, ya, menanyakan sudah sholat atau belum. Jangan iocol ben orang tuanya, iocol paju, tak ditanyakan, enggak, harus. Walaupun tidak dekat secara fisik, harus dekat secara rohani, secara emosional. Karena kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Ruh kita ini, ruhnya orang mukmin satu dengan yang lain, itu juga bala tentara Allah. Ya, merupakan junud, merupakan bala tentara Allah. Makanya jamaah sekalian, walaupun kita nggak melihat saudara kita, tapi kita mendoakan, itu nyampe. Itu nyambung dengan saudara kita. Karena ruh kita oleh Allah disambungkan, junud mujannadah. Kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita nggak pertampakkan sama anak kita, itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar, jamaah sekalian. Ya, walaupun nggak ditampakkan, bukan hanya yang kita tampakkan yang berpengaruh, yang nggak ditampakkan pun itu pengaruhnya sangat besar. Itu yang pertama, cara memperkuat dorongan. Yang kedua adalah dzikri fima indallah, mengingat apa yang ada di sisi Allah, dari pahalanya, dari ampunannya, ya, dari surganya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bil mujalasati li ahlillah, duduk bersama orang-orang soleh. Ini cara memperkuat dorongan yang kuat ini, ya, duduk dengan orang-orang soleh. Lanjut, kita persingkat, udah waktunya. Kemudian bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya tidak berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Hindari pergaulan-pergaulan, perkumpulan-perkumpulan yang di situ nggak ada unsur ilmu, nggak ada unsur keimanan. Itu bukan majelis yang baik. Ukuran majelis baik itu kalau di sana ada unsur ilmu dan iman, atau salah satunya, ya, itu majelis yang baik. Silahkan kita berada di dalamnya. Tapi kalau enggak, jangan. Yang kedua, al-i'rad an waswasati syayatin, menolak bisikan syaitan. Syaitan selalu membisikkan dalam hati kita. Makanya kita rajin-rajin baca surat An-Nas, ya, supaya terhindar dari bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu menjaganya.
Lanjut. Terakhir, cara merespon dorongan. Nah, bagaimana meresponnya? Jadi tugas kita kan 3 tadi, memperkuat, menjaga. Yang ketiga adalah merespon. Bagaimana meresponnya? Di sini dikatakan di halaman 19 di bagian terakhir ya, di halaman bukan di bagian terakhir ya. Iya betul. Di bagian terakhir di halaman 19 itu meresponnya adalah pertama adalah an yubadira bil inaba ilallah, segera kembali kepada Allah. Ini meresponnya. Ya, segera kembali kepada Allah. Azan datang, ayo segera sambut ini panggilan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yasduq fil iqbal ilallah, jujur dan tulus dalam kembalinya kepada Allah. Kita datang pada Allah itu dengan hati yang tulus, yang betul-betul kita mau bertobat kepada Allah, ya. Itu cara merespon. Kemudian yang terakhir, la yatawana wala yusawwir wala yuakhir, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, ya. Jangan kita tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan segera kita lakukan. Nah, jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita rangkum dari materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.